Selamat pagi, Bu Risma. Selamat pagi, Pak. Nah, gimana kabarnya, Ibu? Baik, Pak. Ya, sepertinya seperti yang telah kita rencanakan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar mengenai masalah yang Ibu alami, ya, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktunya. Baik, Ibu. Apa yang diinginkan Ibu sampaikan, Ibu? Baik, Pak. Saya ingin menyampaikan permasalahan saya. Saya menghadapi permasalahan ini di saat saya mengajar, Pak. Kalau tahu masalahnya apa ya, Ibu, yang Ibu hadapi, Ibu? Begini, Pak. Saya mendapat beban mengajar tambahan ya, Pak. Ada beberapa kelas IPS yang harus saya Ya, ajar. Bu. Tapi sebetulnya bukan masalah saya mengajar banyak kelas sih, Pak. Namun kali ini saya merasakan perbedaan yang mencolok. Sebelumnya kan saya hanya mengajar kelas IPA, Pak. Nah, sekarang saya harus mengajar kelas IPS. Dan saya merasa bahwa anak-anak IPS kurang merespon saya dalam pembelajaran, Pak. Mereka terlihat tidak memahami apa yang saya jelaskan dan apa yang saya instruksikan, Pak. Hmm. Oh, gitu. Jadi, anak-anak kelas IPS tidak merespon apa yang Ibu katakan dan instruksikan. Begitu ya, Bu. Nah, karena itu percakapan singkat yang Ibu inginkan dapat diakhiri sesi kita ya, Bu. Oke, Pak, di akhir sesi ini saya menginginkan agar anak-anak IPS itu bisa mengerti apa yang saya sampaikan, Pak. Seperti anak kelas IPA. Jadi kelas yang sebelumnya saya mengajar itu. Jadi bagaimana mereka bisa merespon sama dengan kelas tersebut. Gitu. Terus, jadi bagaimana caranya agar IPS bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan di kelas seperti merespon anak IPA, Ibu? Iya, Pak, begitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi, oh iya, Bu. Oh, ya, terus baik. Nah, menurut Ibu, anak-anak yang merespon baik dalam pembelajaran itu seperti apa ya, Bu? Jadi kalau menurut saya, anak yang merespon baik itu adalah anak-anak yang mengerti apa yang saya sampaikan. Dan saya tidak perlu mengulang-ulang kalimat atau instruksi saya, Pak. Jadi jika saya bercerita lucu, mereka setidaknya tersenyum atau tertawa lah, Pak. Atau jika saya menginstruksikan untuk menceritakan atau mengerjakan di buku latihan, mereka cepat tanggap dan menunjukkan bahwa mereka itu mengerti, begitu, Pak. Oh, gitu. Jika mereka belum mengerti, apa yang Ibu perlu lakukan, Bu? Ya biasanya sih ya Pak ya, saya mengulangi instruksi dengan intonasi yang lebih lambat dan mengulangi kalimat yang telah saya ucapkan. Dan itu mungkin memakan waktu yang lama, Pak. Gitu ya. Kira-kira jika diibaratkan idealnya yang Ibu harapkan itu seperti anak-anak IPA ya, Bu, pada level 10. Nah, anak-anak IPS itu ada di level mana ya, Bu? Saya kira ada di level 4 atau 5 lah, Pak. Oh, turun kecil juga ya. Nah, kira-kira kebiasaan apa yang Ibu dilakukan di kelas yang dapat membuat situasi menjadi berbeda, Bu? Oh, mungkin karena kebiasaan saya yang selalu menggunakan bahasa Inggris di kelas IPA kali ya, Pak. Saya tidak sadar bahwa anak IPS itu berbeda kemampuannya. Jadi saya tidak memikirkan untuk itu.
Nah, jika Ibu sudah memahami hal itu, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk siswa agar mereka bisa cepat mengerti apa yang Ibu inginkan, yang Ibu ingin sampaikan? Sepertinya apa ya Pak ya? Sepertinya mungkin saya akan menggunakan bahasa Indonesia juga ya sebagai bahasa pengantar selama pembelajaran. Jadi mungkin saya akan menggunakan 80% bahasa Indonesia di awal dan 20% bahasa Inggris di kelas. Jadi nanti setelah beberapa lama, perlahan-lahan saya kurangi penggunaannya. Bahasa Indonesia menjadi mungkin 50-50, begitu kali Pak ya? Oh gitu. Itu idealnya yang bagus, Bu. Ya, kira-kira kapan Ibu akan memulai atau melaksanakan rencana Ibu? Sepertinya saya akan mulai semester depan ya Pak ya, karena minggu ini sudah akhir semester 1. Kira-kira ada hal yang lain, Bu, lagi yang Ibu inginkan, yang Ibu bisa lakukan misalnya? Oh iya Pak, jadi saya kok teringat ada 2 guru bahasa Inggris ya yang mengajar di kelas IPS. Saya mengajar wajib dan satu lagi mengajar bahasa Inggris tingkat lanjut. Sepertinya saya akan mulai berkolaborasi dengan guru tersebut mengenai caranya mengajar. Bagaimana agar siswa mudah mengerti dan menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Hmm, itu juga hal yang baik sepertinya yang untuk Ibu lakukan. Sampai di titik ini, apakah yang Ibu dapatkan dari percakapan kita, Bu? Saya jadi menemukan strategi mengajar yang berbeda yang harus saya terapkan di kelas IPS, Pak. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, mulai di semester depan akan melakukan atau menjalankannya, Bu ya. Terus kira-kira berapa lama waktu yang Ibu perlukan untuk mencapai targetnya, Ibu? Saya pikir 2 bulan, Pak. Hmm, baik, kita akan bertemu Ibu kembali setelah 2 bulan ke depannya dan akan ingin Ibu menceritakan percakapan yang terjadi di kelas IPS nanti ya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Ya, terima kasih, Bu. Sampai ketemu, Bu. Nggih. Ya, sampai